Heri dan yang saya hormati Bapak Surono dari UGM. Dan ini narasumbernya ini spesial ya, dari UGM ya. Saya kita berada di ya. Dari mahasiswa untuk kegiatan pagi ini adalah training and coaching ya. Jadi nanti Pak Heri didampingi oleh Pak Surono. Nanti kita semacam diskusi langsung dibalik. Iya. Jadi bukan semacam seminar ya. Jadi bukan semacam seminar tapi training ya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan nanti di narasumber atau pemateri pertama yaitu ada Pak Heri, dan yang kedua nanti disambung langsung ada semacam timbal balik ya, dari Pak Surono. Mungkin tidak panjang lebar, bisa saya serahkan yang pertama langsung ke Pak Dr. Heri. Monggo. Mohon izin jalan-jalan ya. Kalau nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngasih hadiah teman-teman. Matur nuwun Pak Moderator, Pak Adi ya. Pak Adi. Bapak Ibu dari Liwara, Pak Dekan masih mau menemani kami, Dunia dan Bapak Ibu yang lain, teman-teman mahasiswa. Ini sebentar. Ini sampai jam 11:30. Saya lihat wajah Anda masih flat, masih datar, belum terdongkrak semangatnya, gitu ya. Oke, saya sudah siapkan hadiah untuk Anda, mau nggak kasih dia? Mau. Sedikit naik. Ada pengen sukses? Pengen. Ada salam sukses kalau Anda mau. Salam sukses. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Sukses. Yes, yes, yes. Suaramu, getaran hatimu. Kita doakan lihat. Pelan-pelan dulu ya, jangan langsung. Salam sukses. Kerja keras. Sangat sulit kiranya sukses kalau tidak disertai dengan kerja keras. Tapi tukang batu, tukang becak kerjanya sudah keras. Agak didongkrak yuk. Kerja cerdas. Tapi koruptor itu cerdasnya bukan main gitu. Mengakali kita. Terus kerja ikhlas. Banyak yang ikhlas, tapi mengikhlaskan untuk orang lain yang sukses, bukan dirinya sendiri. Terus kerja, ya mahasiswa suka memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Harus tuntas. Sukses. Yes, yes, yes. Siapa yang pengen sukses? Saya. Di mana getaran hatimu? Siapa yang pengen sukses? Saya. Maukah teman-teman saya ajarkan salam orang yang sukses di dunia? Mau. Bahkan di akhirat. Mau. Ilmunya Pak Kiai. Amin. Salam sukses. Kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Sukses. Yes, yes, yes. tepuk tangan untuk kita semua. Oh, ini ya, diajari langsung bisa toh. Langsung bisa, Pak Adi ya. Bapak Ibu teman sekalian, ini training ya. Training itu bukan seperti seminar, langsung praktek gitu ya. Oke. Kalau situasi begini, target saya adalah teman-teman nanti bisa mentraining OC se-Indonesia gitu atau se-Jawa Bali gitu ya. Sehingga tolong mindsetnya adalah Anda calon trainer. Kalau Anda memposisikan sebagai peserta, kurang terdongkrak semangatmu. Aku calon trainer. Kalau begitu, mudah-mudahan dengan Anda jadi calon trainer,
Nanti semangatmu terdongkrak. Oke, sekarang yuk berdiri. Ya. Seandainya saya nggak pakai mic ini terdengar nggak ya? Jangan lupa ya. Suara saya, speakernya pindah sini ya sekarang. Oke. Teman-teman sekalian, sedekap itu bahasa Pasuruannya apa? Sedekap, ya. Sedekap. Bahasa Indonesianya apa? Sedekap. Oh, sedekap. Yuk kita bersedekap. Yang paling nyaman. Yang paling nyaman. Ada yang mengatakan orang melipat tangan di depan dada, melipat tangan gini. Oke, ya. Saya nyaman mungkin. Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan tangan temannya. Loh, kok ternyata yang di depan, yang ada yang kiri, ada yang kanan ya? Iya nggak? Iya. Kalau Anda saja berbeda secara, nggak usah kita bertemu, nggak usah dibadak-badak gitu. Kok kamu gitu ya? Kok kamu juga gitu? Oke, ya? Ya? Oke, nyaman? Nyaman? Senyaman mungkin, nyaman. Nah, posisi seperti itu sebenarnya posisi defensif. Posisi pengen nyaman. Jadi kalau ini tak kasih rahasianya Mas ya. Kalau kau di stasiun atau di bandara, karena ada cewek sedang gini, terus sebenarnya dia pengen kenyamanan. Kalau kamu datang terus dia semakin gini, keberadaanmu itu mengancam dia. Tapi kalau kamu datang terus kemudian dia mulai gini, mulai terbuka. Siap ya. Sekarang coba perhatikan tangan depanmu dan tangan belakangmu. Sekarang diubah posisi. Yang depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan. Ya, silakan. Kalau ini. Mbak, tanganmu sendiri, Mbak. Tanganmu sendiri. Ya. Yang tadi depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan. Sudah? Oke. Baik teman-teman, siapa yang posisi kedua ini jauh lebih nyaman dari yang pertama? Yang kedua. Yang posisi kedua ini jauh lebih nyaman dari pertama tadi. Ya ada? Siapa yang posisi kedua ini sama nyamannya dengan yang pertama? Yang sama. Sama nyamannya. Iya. Oke, berarti kesimpulannya sudah bisa ditebak. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa posisi pertama jauh lebih nyaman dari yang kedua. Iya. Berat kita langsung. Teman-teman sekalian, saya datang ke Pasuruan bukan sekedar merubah posisi tangan Anda, tapi akan merubah mindset Anda. Dan itu tentu sangat berat karena Anda defensif. Karena Anda defensif, pengen status quo, pengen merasa nyaman seperti yang pertama. Padahal ini yang pertama. Yuk kembali ke pertama. Nyaman kan? Ketika saya minta posisi kedua, terus Anda merasa tidak nyaman. Kalau Anda bukan aktivis, akan menuduh saya destroyer, musuh bersama. Karena mengubah dari yang nyaman menjadi tidak nyaman. Padahal namanya seorang pemimpin harus siap dengan segala macam kemungkinan, harus siap dengan segala macam perubahan. Gimana? Siap nggak? Siap. Tapi terasa berat itu. Mau cuma merubah posisi tangan aja berat, apalagi dirubah mindsetnya. Oke? Anda siap? Siap. Mohon maaf. Ini kan? Udah, relax. Silakan duduk. Kalau botol masih tersegel kayak gini, terus penuh kayak gini, terus mau diisi air, kira-kira airnya bisa masuk nggak? Kalau air itu dianggap sebagai ilmu, kira-kira bisa masuk nggak? Iya. Caranya supaya bisa masuk gimana? Pertama dibuka dulu botolnya. Ada buka mindset Anda, Anda buka hati pikiran Anda untuk siap menerima. Tapi kalaupun seperti itu masih penuh seperti ini, kira-kira bisa nggak diisi? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau itu supaya bisa diisi gimana? Diminum. Harus dikurangi ya, dikurangi. Praktek aja kayak gini ya.
Nah, ini ya. Sudah ada ruang ya. Iya. Kalau seperti ini masih bisa nggak? Nah, Tapi yang masuk nanti banyak nggak? oke. Supaya banyak gimana? Kosongkan. Ada kosong. Maka kalau Anda nanti semoga nanti sempat ke UGM. Amin. Di UGM itu pertama kali masuk Anda mesti akan menemui bunderan, lingkaran. Kosongkan dulu pikiranmu untuk Anda menerima ilmu. Karena kalau tidak begitu terasa sulit bagi kami mengisi ilmu. Karena mental terus. Karena dianggap sudah tahu. Oke? Kami hanya minta sampai setengah 12 ya. Duhur, mudah-mudahan teman-teman berubah mindsetnya, berubah pikirannya. Saya ingin tunjukkan dengan berubah yang sangat cepat saja. Oke. Ya, sekarang gini. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Coba pakai ya. Relax ya. Sekali lagi. Tanggalkan mindsetmu bahwa ini seminar. Bukan, ini bukan seminar. Seminar kalau saya mendengar dan tidur dan mencatat gitu ya. Ini bukan, ini pelatihan. Pasca ini nanti juga ada coaching. Ini kan training, ada coaching. Coaching itu begini, setiap orang punya masalah. Tapi tidak semua orang punya masalah mampu menyelesaikan masalahnya dan mau menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau Anda punya masalah dan mau menyelesaikan masalah, Anda punya agenda dan mau merealisasikan agenda, bisa coaching dengan kami 1 jam, 1,5 jam, privat, rahasia terjaga, gratis. Anda gratis, kami mengorbankan waktu sekitar 60 menit, 90 menit, bukan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah, rektor Anda Pak Daryono pernah kami coaching. Ketua yayasan pernah kami coaching. Masuk mahasiswa-mahasiswanya kami di coaching. Silakan nanti pasca pelatihan ini kalau ada yang tertarik. 1, punya masalah. Tapi yang kedua, ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Kalau Anda punya masalah tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk menyelesaikan masalah, tidak ada yang bisa membantu Anda. Maka yang kedua, keinginan untuk menyelesaikan masalah. Oke, pilih coaching. Oke, sekarang kita permainan sederhana. Gajah besar pasti? Besar. Ini hanya berlaku di ruangan ini ya, jangan dibawa keluar ya. Nanti saya sama Pak Surono dituduh merusak mindset teman-teman di luar. Gajah besar atau kecil? Besar. Gajah itu besar. Ya? Kalau semut besar atau kecil? Kecil. Semut itu kecil. Gitu ya. Siap? Ini hanya berlaku bagi mereka yang konsentrasi. Siap? Gajah. Besar. Gajah. Besar. Gajah itu besar. Kalau semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Ini aktivis, jadi hebat. Tepuk tangan untuk Anda. Sekarang kita lanjutkan. Kalau Anda panas gimana? Panas. Panas, ya. Kalau Anda dingin gimana? Aduh, kok dingin tadi ini ya. Siap? Siap. Gajah. Besar. Ada yang kecil. Konsentrasi. Panas. Semut. Gimana diberi tugas tanggung jawab negara, semut aja besar. Ya, konsentrasi. Hal yang kecil kalau Anda tidak konsentrasi nggak bisa, apalagi hal yang besar. Siap? Gajah. Besar. Panas. Semut. Kecil. Dingin. Gajah kepanasan. Nah, ini gaya mahasiswa begitu. Kalau yang diajaran A, B, C, ditanya E mesti nggak bisa. Nggak berani berinovasi ya.
Oke, jujur teman-teman sekalian, enak nggak kalau gajah itu besar, semut itu kecil, enak nggak? Jujur, hatimu Ya. enak nggak? Gak enak. Tidak, karena ini sebenarnya kelakuan orang munafik. Orang munafik itu indikatornya apa yang diucapkan dengan yang dilakukan berbeda. Tapi kalau Anda tidak munafik, sebenarnya nggak usah diajari, paham dan enak. Coba kita kembali ke jalan yang benar ya. Kalau gajah itu bisa seperti bisa. Nah, semut? Kecil. Yang panas? Dingin? Saya yakin nggak usah diajari bisa. Kembali ke jalan yang benar ya. Siap? Siap. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Panas. Dingin. Tepuk tangan untuk kita semua. Enak kan kalau hidup itu tidak munafik toh? Nah, pelatihan ini membuat hidup Anda tidak munafik. Tepuk tangan untuk Anda. Silakan dulu. Nah, Pak Surono ini tampaknya pengen semangatin dengan uang aja. Oh ya? Nah, sip. Boleh nggak Pak di sini main uang? Boleh nggak? Oh, monggo. Boleh ya? Monggo. Seandainya saya ngasih uang 100.000, 200.000 boleh ya? Monggo. Saya udah didengar loh oleh Bapak Kiai loh. Oke, sebentar. Teman-teman sekalian, tadi sudah mulai agak ada kinestetiknya, sekarang sudah tak naikkan ke level yang agak tinggi. Oke, level integritas. Tadi kan Anda terdepan dalam Prestasi. teman-teman apa ini? Mic. Mic ya? Sepakat aja mic dulu ya? Iya. Kalau Anda berani mengatakan, Pak, itu bukan mic, tapi itu lemper, tak kasih 100.000. Gampang lah. Gampang kan? Gampang. Mikir. Tantangan dari kalau Anda berani mengatakan Pak itu bukan mic tapi itu Lemper. tak kasih hadiah 100. Katakan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, sepenuh pengetahuan, sepenuh keyakinan, disaksikan oleh teman kiri kananmu, disaksikan dosen-dosenmu, disaksikan malaikat, disaksikan oleh Tuhan. Tahu resiko atas suatu perbuatan. Mau nggak? Kita beri waktu sebentar biar mikir. 100.000. Baik, saya naikkan. Nanti tak transfer. Saya tadi uang tunainya baru sampai Nah, itu 100. sudah pinjam saya. Oh, pinjam. Biar detak jantungmu makin kencang. Oh, iya. Jadi tambah 100. Hadiahnya 200.000. Nah, pinjam ya Pak Surono. Nanti kalau enggak, gaya sekarang kan gaya transfer kan. Insya Allah cukup lah. Tambah ini, Pak. Tambah ini boleh? Oh boleh. Bentar ya. Oh, bos. Botol minum. Jangan lihat harganya, karena sudah kami lepas. Tapi anggap saja doanya. Siapa tahu nanti ada S2 dan S3. Amin. Oke ya. Hadiahnya 200.000 sama bos. Tapi dengan sepenuh pikiran warasmu, sepenuh hatimu, sepenuh keyakinanmu, disaksikan oleh teman di kiri kananmu, disaksikan dosen-dosenmu, disaksikan malaikat di kiri kananmu, dan disaksikan Tuhanmu, dan kau tahu risiko atas perbuatanmu. Itu bukan mic. Ya, Pak, itu bukan mic, tapi itu lemper. Tak kasih aja. Langsung. Kalau nggak mau jalan-jalan, tapi kalau mau boleh ambil kan boleh. Atau angkat tangan. Gak ada yang mau? Tawaran terakhir ya. Nanti pakai transfer. Tawaran terakhir saya naikkan 100.000 lagi, biar detak jantungmu itu makin kencang. Ini kalau diambil, ya agak. Kalau nggak diambil 300.000. Tapi sepenuh hati, sepenuh keyakinan, sepenuh pertama loh, disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Tuhanmu. Dan tahu risiko atas perbuatan Saya dokumen juga. ya. Pak, itu bukan mic, tapi itu lembar. Ya.
Mau ya? Mau? 1, 2, 3 nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Tepuk tangan, Anda tidak mencapai. Alhamdulillah pertama uang kami selamat dari Bayangkan kalau ada yang hang di antara Anda dan berani mengatakan 300.000, uang 300.000 kami tidak selamat di tangan Anda yang berani berbohong. Pak bersyukur Pak, punya aktivis-aktivis yang tidak bisa disuap. Tepuk tangan saja. Kalau hanya dengan 300. Loh, sampelnya kan begitu kan, kita akademisi toh. Iya. Sampelnya baru 300.000, coba 3 triliun. Oh itu Anda ambil, Anda keluar dari perguruan tinggi, dirikan perguruan tinggi baru. 3 triliun. Oke, ini 100.000 kok tampaknya masih belum Kasih beda Pak. Nih. Teman-teman sekalian, Anda punya kertas toh? Iya. Mari kita uji kekuatan tangan kita ya. Kalau Anda bisa melipat ini seperti ini sampai 9 kali, 100.000 tadi yang lepas tadi itu kembali ke tangan Anda. Sebentar. Karena ini training melatih membangun jiwa merdeka, cepet-cepetan, dan kalau Anda berhasil teriaklah merdeka. Siap? Simetris ya, melipatnya. Semua udah dapat ya? Ya. Tapi jangan buat soal sendiri ya. Jangan buat soal sendiri, nanti simetris ya. Jangan gini, kalau 100 susah. Ya. Ya, kita mulai fair dulu, fair gini ya. Jujur. Apa artinya saya ngasih 100.000 tidak jujur, oke? Dalam hitungan 3, lipat seperti tadi itu, sebentar, ya, oke gitu ya. Kalau Anda berhasil sampai 9 kali lipatan, teriaklah merdeka. 100.000 ya Pak ya. Ini 100.000 ya, 100.000 untuk Anda. Siap? Paham soalnya? Pak. Jangan buat soal sendiri. Iya. Kalau buat soal sendiri nanti ambil hadiah sendiri, ya. 2, sudah. 3, 2, 1, mulai, yuk. 2 lipatan ya. Nah, ini Ya. 100.000. Bapak Ibu dosen juga boleh. Nanti tak tambahin puts. Tak tambah 100 itu. Oh, 100. Ini saya endam lagi rek. Saya endam wis gak iso. Ayo semangat. Anda kompetisi sama teman Anda. Teriaklah merdeka, tapi jangan buat soal sendiri. Simetris. Harus simetris. Oke ya. Ayo, kuat. Boleh pakai kaki, boleh pakai kaki. Optimalkan. Boleh pakai kaki. Boleh tambah kaki juga boleh gitu ya. Yo. Ayo. Ini kinestetikmu. Kembangkan. Tapi jangan bahas soal sendiri. Mbak, jangan bahas sendiri ya. Sendiri ya. Nanti ambil hadiah sendiri loh. Papat. Ya. 5. Teriaklah merdeka. 100.000 enggak ada. 6. Gak iso sampai ngaten iki rek. 7. 8 wis angel kan. Tak iso. Ya Pak, gak bisa. 7 wis angel. Ayo teriaklah merdeka. Mana ada yang merdeka? 100.000 untuk Anda. 8 wis mentok kan. Injak-injak juga boleh. Yuk. 8 mentok. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ikhlas? Ada yang bisa 9? Gak ada, tepuk tangan untuk Anda semua. Nanti kita Surabaya, Pasuruan ini nggak suka uang ya. Mengingat konaan, tidak mudah terbujuk rayu dengan nafsu duniawi kayak gini ya. Oke, ngomong-ngomong ada dapat berapa? 8. 6. Ada yang 7, ada yang 8 enggak? 8?
Ada nggak? 8 tapi ya. Iya. Sulit ya, kayak beneran ya. 9 nggak ada ya? Ya. Hasil yang Anda capai sudah kami riset bahwa 9 itu tidak mungkin. Jadi training ini sudah melewat riset. Kalau Anda membuat training jangan asal-asalan. Dan itu terasa sangat sulit. Terus mungkin Anda protes, Pak kurang lebar Pak kertasnya. Ya kan? Itu pernah dicoba pakai. Nanti boleh dicoba kalau berhasil langsung kertas koran itu kita kurang lebar apa transfer. itu? Tetap nggak bisa juga. Jadi sekali lagi kinestetik kita kadang terbatas. Kalau nggak hati-hati kau optimalkan fungsi kinestetik, tapi kau dikerjain yang lain. Bahwa sebenarnya secara rasional itu sulit. Dan ini sudah hasil riset. Ya kami tadi Pak Surono mau nambah 100.000 tetap nggak akan lepas. Oke. Tapi jangan khawatir, ini suatu saat akan lepas kalau Anda pas jawabnya ya. Oke, sekarang biar dilanjutkan dengan Pak Surono, biar diolah hati Anda. Tepuk tangan untuk Pak Surono. Ya, silakan. Oke, baik. Teman-teman, rata-rata semester berapa? 3, oke kelas. Oke, ada yang 5. Nggak ada yang 12 kan? 12. Kelingan zaman gitu. Kalau kita ada kertas di depan Mbak Mas ada. Oke. Sebelahnya nggak ada. Oke, boleh. Nah, kalau ini nggak usah pakai kertas, tapi pakai bukunya. Masing-masing bawa buku? Atau oke, alat tulis. Oke. Yang nggak ada boleh pakai buku. Boleh ambil sini kalau. Ambilkan juga untuk temannya. Enggak, enggak. Ngapunten nggih Pak Reng. Oke, monggo. Baik. Sudah. Sekarang keluarkan alat tulis. Kali ini kalau dari segi kinestetis. Baik, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenali dirimu sendiri. Dan juga nanti mengenali orang lain. Oke, yang nggak punya pulpen boleh di HP-nya gitu ya. Boleh di HP boleh. Nah, nanti maksud kami model ini bisa Anda tularkan ke OSIS. Jadi nanti kan kita Unibara punya proyek jangka panjang untuk melatih OSIS. Nah, ini tugasnya di Anda semua. Baik, sekarang tugas Anda adalah Anda punya binatang kesayangan? Ada. Ada yang nggak punya? Oke, nggak masalah, nggak usah berdebat ya. Yang pertama tuliskan, ini nggak usah mas. Oke. Tuliskan binatang yang paling kalian suka beserta sifatnya. Kucing. Sifat. Jadi misalnya kalian suka kucing, kenapa tak suka kucing? Lucu, imut. Kalau punya buku sebaiknya di buku karena supaya ini nanti menjadi Anda tidak mudah lupa. Kelinci kenapa? Imut-imut kalau kadang amit-amit. Semut. Jangan menertawakan apa yang disukai teman dulu ya. Oke. Misalnya suka ular. Boleh. Kemarin ada yang suka jawab ini, suka kecoro. Loh, kenapa? Kecoro itu kalau di mengkilap. Buaya, darat. Ya, Anda tulis yang pertama binatang yang paling kalian sukai, terus kemudian di bawahnya ditulis sifatnya. Oke. Yang kedua, semakin banyak bisa menulis sifatnya, itu semakin bagus. Oke. Yang kedua, tulis lagi binatang apa yang kalian sukai setelah nomor 1. Tulis beserta sifatnya. Kamu nggak nulis nggak? Nggak ada pulpen. Oh nggak ada pulpen. Aku di pulpen dulu aja. Di HP. Di HP boleh di HP. Punya HP kan? Punya. Jangan nyontek loh ya. Jangan nyontek. Ada yang nggak suka binatang? Oke, ingat cinta itu tidak bisa dipaksa.
Jadi kalau Anda nggak suka, jujur aja. Tulis saja tidak. Tidak suka. Tidak ada. Tidak. Jangankan binatang saya sendiri dia suka dengan diri saya sendiri. Oke, satu lagi. Jangan lupa di bawahnya ditulis sifatnya ya. Semakin banyak sifat yang mampu Anda tulis semakin bagus. Apa Mas? Oke. Teman-teman, yang agak spesifik ya, burung itu kan dari burung emprit sampai kakak tua kan. Ikan itu kan dari ikan paus sampai paus unyil kan. Teri itu jadi agak spesifik lah. Oke, satu lagi yang terakhir, tulis lagi binatang apa yang kalian sukai setelah nomor 1 dan 2. Jadi ada tiga binatang yang paling disukai. Gak ada coba beserta sifatnya. Suka apa Mbak? Jangan keras-keras. Kalau memang tidak ada selain 2 binatang ya tulis saja tidak ada. Boleh. Burung apa? Burung hantu? Kucing. Kucing aja yang kecil ya, kalau besar nggak suka ya. Oke. Data pertama kupu-kupu, yang kedua undur-undur. Kenapa nggak jelas ulang? Nggak diulang. Sudah? Oke. Ada relawan yang mau saya baca? Sini satu. Sini satu. Oh, baik. Oke. Sini satu. Boleh. Jadi gini ya teman-teman sekalian, kalau pelatihan kebanyakan itu orang tidak ikhlas, tapi kami itu percaya di tengah-tengah ketidakikhlasanmu Allah akan mempertemukan kami dengan orang-orang ikhlas. Jadi pertahankan ketidakikhlasanmu, kami akan dipertemukan dengan orang-orang ikhlas. Nah, kita ini banget. Oke. Nah, teman-teman, binatang yang kalian tuliskan itu adalah mewakili sikap, mewakili sifat. Jadi kita itu aduh, cuma tak nulis selek. Kenapa? Karena manusia itu termasuk ke dalam kerajaan binatang. Maka kalau kalian itu miso, tahu miso? Wah, kan jarang misonya bayam itu kan ya. Baik, binatang pertama itu adalah sifat, karakter yang ingin kalian tunjukkan pada orang lain. Aku ini pengen dilihat oleh orang lain itu seperti apa? Seperti binatang pertama. Aduh, pakai kacamata. Mahasiswa sekarang itu tulisannya terlalu bagus jadi susah dibaca. Nah, mahasiswa aku tulisannya lek rata biji. Maka baik, binatang yang pertama itu adalah karakter atau sifat yang ingin Anda tunjukkan pada orang lain. Saya cara bacanya. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti dinosaurus. Ingin tampil. Ingin tampil seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punah. Jadi gede nih rana apa nih. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing. Kucing itu apa lucu, menggemaskan, ini apa Mbak? Celing. Oke. Celing itu apa? Bahasa jasa ini. itu manja. Oh, manja. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang manja, lucu dan menggemaskan. Nanti kalau pengen tahu artinya detail nanti anak aja pribadi ya. Baik, binatang yang pertama itu adalah menunjukkan karakter atau sifat yang ingin kalian tunjukkan pada orang lain. Lalu binatang kedua itu penilaian orang lain terhadap kamu itu seperti binatang kedua. Yang menarik adalah Anda ingin tampil seperti binatang pertama. Padahal persepsi orang tidak selalu
seperti yang kau maksudkan itu. Persepsi orang terlihat di binatang kedua. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punya. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti burung yang turut terbang dan suka kebebasan. Biasanya orang seperti itu, seperti ini banyak temannya, tetapi sedikit yang Masuk ke hati. iya, apa artinya? Besting. Bestinya Iya, sendiri. biasanya sukanya organisasi. Iya enggak? Iya, Pak. Ya, Cocok kan? tapi bestinya sedikit. Masih sama cocok, malah langsung penasaran. Aku ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang manja, lucu, dan menggemaskan. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti anjing. Jangan dilihat binatangnya. Tapi sifatnya. Ya ini berisik. Oh. Bisa mengerti perasaan si pemilik. Oh. Mudah dilatih. Oke. Nah, ini biasanya dia itu suka apa namanya nanti aja. Hubungi saya ya. Nanti takut didengar teman-temannya. Pak Surono ini walaupun antropologi tapi ngajarnya di psikologi UMBY selain di Oke, UGM. jadi binatang yang pertama itu adalah karakter atau sifat yang ini ada 7 kata. Tapi binatang kedua itu adalah orang lain itu melihat kamu itu seperti binatang kedua. Lalu siapa kamu? Kamu adalah binatang yang nomor 3. Nggak ada kan? Saya Nggak ada. tidak tahu. Makanya tadi saya tanya usianya, angkatannya seputar itu. Santai aja yang nggak ada. Yang nggak ada nomor 3 angkat tangan? Ya nggak ada nomor 3. Oh. Wah, kalau tidak. Pantes kita datang ke sini. Pantes datang ke sini. Baik. Saya ingin orang lain itu melihat aku seperti kucing yang lucu menggemaskan. Ternyata orang lain itu melihat aku seperti anjing yang berisik. Bisa mengerti perasaan. Ternyata tahukah kamu siapa aku? Aku adalah singa. Wah, menyembunyikan sesuatu. Yang berjiwa kepemimpinan dan otoritas. Wah. Maka orang seperti ini biasanya dia itu sulit percaya pada orang lain, tapi ketika percaya dia itu akan percaya luar biasa. Ambisinya juga kuat. Oke. Aku ingin orang itu melihat aku seperti dinosaurus yang besar meskipun sudah punah. Sing ngurung iso narte. Sudah punah kok gimana? Nanti kayaknya kita uji lewat itu Pak, permainan bayangan itu. Iya, nanti habis ini tak ujikan. Nanti. Oke. Kemudian ternyata orang lain itu melihat aku seperti burung yang suka terbang dan suka kebebasan. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah kupu-kupu yang cantik dan indah. Oh, telah berubah dari ulat menjadi kemomong. Kemomong telah jadi orang kupu. seperti ini pintar masak tapi nggak suka masak. Oke. Ya, oh iya jangan. Sukanya GoFood. Baik teman-teman, ini adalah yang berhasil menulis tiga-tiganya, angkat tangan. Oh benar Pak. Hanya Ya, sekitar berarti pantas. tiga-tiganya. Oke. Kita digerakkan oleh Allah ke sini ya. Oke baik. Nah teman-teman, kalau di antara teman-teman yang ada yang kosong nomor 2, nggak usah tunjuk jari. Kalau yang kosong nomor 2 itu berarti orang lain itu tidak melihat apapun pada dirimu. Racet, Artinya bro. belum ada sesuatu. Rajel. Jelas maksudnya. Maka yang kalau orang Anda nomor 3-nya kosong berarti Anda itu belum tahu siapa dirimu. Oh, mungkin bisa didramatisasi gitu. Gila. Aku ingin tampil seperti binatang pertama. Sementara orang mempersepsiku seperti binatang kedua. Tahukah kau sebenarnya siapa aku? Jangankan kau, aku sendiri juga tidak tahu. Berarti mereka sedang mencari jati diri. Mudah-mudahan pasca pelatihan ini mereka menemukan jati dirinya. Siapa tahu kecacat tadi di pintu atau di mana. Jadi kalau yang nomor 3 kosong Anda butuh teman.
temannya siapa yang bisa, yang tahu kekuatannya. Tapi kalau 2-3 kosong, berarti Anda mungkin butuh konsultan. Gak usah. Oke, baik teman-teman, itu ya. Nah, nanti kalau Pak ini gimana? Nanti langsung ke saya. Oke, itu ya. Baik, Kita lanjut ya, Pak. Kita persepsi dulu Pak, biar baik. Sini ya. Ini mau diambil boleh. Tapi ngomong-ngomong, bener nggak ya? Bener nggak tadi? Binatang pertama, kedua, ketiga. Oh benar. Kalau kami trainer ini gampang. Biasanya kalau baik-baik itu mahasiswa mengatakan benar. Tapi kalau jelek. Kalau jeleknya nggak cocok itu. Jadi kami sudah sangat paham itu. Cuma begini teman-teman sekalian. Saya mengingatkan. Ketika kita bertemu banyak orang, kita itu memakai banyak topeng. Topeng mahasiswa, topeng jabatan, topeng apa, biar dikatakan ini, biar dikatakan ini, biar dikatakan itu. Akibatnya diri kita sejati tidak tampil. Terus nanti yang terjadi seperti tadi, gajah itu kecil atau gajah itu besar, semut itu kecil, kemunafikan. Dan itu kalau dipelihara terus-menerus, kemunafikan yang dipelihara terus-menerus seperti jati diri. Membranding diri seperti itu, padahal itu bukan dirimu. Akibatnya capek deh. Nah, pelatihan ini membantu Anda untuk tampillah dengan dirimu sendiri. Mudah-mudahan dengan itu energimu, inner drive-mu, kekuatan batinmu akan muncul, bukan manipulasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah ini yang pertama itu adalah model pengenalan diri. Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau teman-teman saya minta mengubah sesuatu, lebih mudah mengubah persepsi atau mengubah kenyataan? Mengubah persepsi. Ini warnanya apa? Merah. Semua sepakat merah? Bisakah Anda ubah menjadi warna kuning? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Lebih susah. Tetapi kalau pinter, itu persepsi atau kenyataan? Pinter. Persepsi. Kalau bodoh? Ganteng? Persepsi. Oke. Nah, sekarang main tangan. Mungkin ada yang pernah bermain dengan ini. Seperti ini posisinya. Kita akan melakukan atau main persepsi. Oke, sudah dilihat tangannya sendiri. Kita karena ini mungkin ada yang baru pertama, silakan fokus pada jari tengah. Jari tengah lihat, jari tengahnya sendiri. Apakah yang jari tengahnya yang kanan lebih panjang siapa? Yang kanan lebih panjang. Ada yang sama, ada yang kanan lebih panjang atau kiri lebih panjang. Oke, yang kiri lebih panjang. Oke, ada. Katakan yang kiri. Oke, ada. Yang kanan lebih panjang. Rata-rata sama. Oke, sama ya? Sama. Oke, baik. Yang sama? Oke, rata-rata sama. Baik, teman-teman, ini adalah saya ingin mengajak Anda untuk mengubah persepsi. Saya yakin ini nanti ada yang berhasil, ada yang enggak, tergantung konsentrasinya. Baik, sekarang sudah lepaskan dulu, lepaskan. Siapa yang ingin mengubah jari tengahnya yang kanan lebih panjang? Latihan aja. Latihan. Nanti kita kembalikan. Kalau nanti akan saya kembalikan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takut. Kalau Anda tidak baru ditantang kita aja nggak berani. Siapa yang mau mengubah atau memperpanjang atau mencoba memperpanjang salah satu jari tengahnya? Insya Allah ini sudah saya ujikan ratusan kali dan tidak ada yang cacat. Balik. Ini tidak menyakiti, Anda tidak menyentuh, tidak menyakiti, tapi insya Allah akan berubah panjang. Oke. Mau ya? Oke. Karena ada sebentar Pak Sur. Kami tadi sudah menyaksikan loh, ketika Anda sedakep tadi itu, mayoritas Anda merasa nyaman kalau tidak berubah. Ini baru mengubah gitu. Kami paham itu. Jangan pertahankan itu. Kalau Anda tetap begitu, apa gunanya kami sampai ke sini? Takut itu persepsi atau kenyataan? Persepsi. Oke, jangan takut. Oke. Saya ini rodok mengesawat. Ya. Saya paksa Anda harus berani semua. Mau? Sekarang siapa yang ingin mengubah jari tengah yang kiri lebih panjang? Angkat tangan. Yang kiri lebih panjang. Yang kiri ya, yang kiri. Yang kanan lebih panjang?
Oke, Baik, bebas kok ya. semuanya mau. Sekarang Anda fokus. Kalau tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak bisa. Dan saya yakin hanya sedikit, hanya sebagian yang berhasil. Baik, sekarang Anda gini. Fokus. Sudah sama. Posisinya disamakan. Dari tengahnya disamakan. Dicek kiri kanan. Sudah sama. Ini ujungnya sama. Baik. Sudah? Sekarang tarik nafas. Fokus, mulai fokus. Tahan, lepaskan. Sebentar. Jangan ngomong. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Baik, sekarang dalam hitungan ketiga Anda pejamkan mata. Fokus, jangan ketawa, jangan ngomong. Kalau Anda paham, langsung anggukkan kepala. Anda paham? Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, Anda fokus pada jari tengah yang mau dipanjangkan. Sekarang jari tengah yang mau dipanjangkan digerak-gerakkan. Jari tengah yang mau dipanjangkan digerak-gerakkan. Digosok-gosokkan ke jari tengah yang satunya. Fokus. Ya, kalau paham, anggukkan kepala. Sudah, fokus. Kemudian dalam hati jangan ngomong. Dalam hati katakan, wahai jari tengahku, sambil fokus pada yang mau dipanjangkan, memanjanglah. Wahai jari tengahku, memanjanglah. Fokus. Atas izin Allah memanjanglah. Wahai jari tengahku, memanjanglah. Fokus. Gerakan terus pada jari yang mau dipanjangkan. Dalam hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Dilihat. Siapa yang berhasil? Saya. Yang berhasil angkat. Yang berhasil angkat. Yang berhasil. Ya, kita tinggalnya udah ya. Terbukti. Ada yang Berarti terbukti kan? Siapa yang berhasil? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, berarti kalau Anda tidak berhasil nggak apa-apa, tapi jangan nyalakan yang berhasil ya. Baik, yang berhasil fokus, yang berhasil fokus, nanti bablasan. Pejamkan mata, yang berhasil. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. Katakan pada jari tengahmu normal. Buka mata. Siapa yang sudah mulai normal kembali? Anda normal ya? Kalau nggak normal kita bawa ke RSC. Berhasil Mbak? Berhasil, oke, berhasil. Ya, berhasil. Oke, luar biasa, kita berikan untuk Pak Surono yang bermain persepsi. Jadi kadang-kadang bodoh itu persepsi, pintar itu persepsi. Padahal ini hanya sekedar permainan persepsi. Ngomong-ngomong, jarimu tadi berubah enggak? Enggak, dimainkan persepsi. Itulah, maka nanti kalau Anda kuliah, mata kuliah susah enggak? Enggak. Persepsi kita. Oke, kita lanjut. Kalau yang belum berhasil jangan kecewa. Oke, Itu ya tapi Pak, enggak Pak, lanjut. gini, kalau nggak berhasil nggak apa-apa, tapi jangan nyalakan yang berhasil gitu loh. Oke, siap? Sekarang relax lagi. Teman-teman, saya coba kita melakukan perjalanan spiritual melalui imajinasi spasio-temporal. Ya, Ini nanti untuk pengenalan diri juga. Oke. Oke, mencoba kemana? Serelax mungkin. Bisa relax mungkin. Santai aja duduknya, yang santai boleh bersandar ya Pak ya. Ya, boleh bersandar. Kalau memang terasa nggak nyaman, minum dulu. Ya, Bapak. Biar. Yuk minum dari Ya. tadi belum minum. Nah, ini penting nanti kalau Anda mentraining, perhatikan bahasa tubuh pesertamu itu. Kalau pesertamu nggak nyaman, gelisah, kok trainernya masih semangat sekali itu, kurang peka. Karena sekarang itu antara kepekaan dan kepekaan itu tipis. Ya. Pejamkan mata. Tarik nafas yang santai. Tahan sebentar. Lepaskan. Yuk. Bismillah. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas yang rileks. Tahan sebentar. Lepaskan. Oke, bayangkan teman-teman di hutan. Oke? Bayangkan hutannya. Hutannya itu lebat atau jarang-jarang pohonnya.
Hutannya itu menyeramkan atau biasa saja? Hutannya itu banyak binatang buasnya atau tidak? Hutannya itu banyak jenis tanaman dan pepohonan atau satu jenis saja? Bayangkan hutanmu seperti apa. Kau merasa nyaman nggak dengan hutan itu? Di hutan itu? Merasa senang atau takut atau gelisah atau apa? Oke, teman-teman. Jalan-jalan lagi ketemu kunci. Kunci apa yang kau dapatkan? Kunci motor, kunci mobil, kunci pintu, atau kunci apa? Kuncinya banyak atau sedikit? Satu atau dua atau ombyoan atau apa? Kuncinya terbuat dari apa? Terbuat dari emas atau besi atau kayu atau apa? Kuncinya bersih atau kotor? Atau berkarat? Kau ambil nggak kunci itu? Kalau kau ambil kenapa? Kalau tidak kau ambil kenapa? Terus lagi jalan-jalan ketemu tembok. Temboknya seperti apa? Tembok seperti tembok masa lalu, penuh lumut, sudah rapuh, atau tembok baru? Temboknya tinggi atau rendah? Kokoh atau rapuh? Apa yang kau lakukan dengan tembok itu? Cari jalan untuk menyeberanginya? Atau cari tangga untuk meloncatinya? Atau cari apa untuk menggempurnya biar dapat jalan? Atau Anda cari jalan untuk bisa menerobosnya? Atau Anda duduk-duduk saja di bawah atau di samping tembok itu, bersandar di tembok itu? Terus lanjutkan perjalanan. Ketemu sungai atau kali. Kalinya besar atau kecil? Jernih atau kotor? Keruh? Dalam atau dangkal? Banyak ikannya atau tidak? Apa yang kau lakukan dengan kali itu? Cuci muka, cuci kaki, atau melihat-lihat saja? Atau mancing? Atau menyelam? Atau mandi? Atau mau buang air di situ? Oke. Terus Anda keluar dari kawasan itu. Relax. 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 Boleh buka mata. Oke. Teman-teman pengen tahu artinya nggak? Oke. Siapa yang butanya lebat? Serem? Menakutkan? Siapa yang hutannya satu jenis pohon? Siapa yang senang di hutan itu? Siapa yang takut di hutan itu? Siapa yang mendengar binatang-binatang buas di hutan itu? Oke. Teman-teman, bayanganmu itu persis bayanganmu tentang kehidupan. Jadi ada yang takut di hutan itu, sebenarnya Anda kadang-kadang sadar atau tidak sadar merasa ada ketakutan. Karena mungkin ada tadi binatang-binatang buas, ada yang merasa mengancam hatimu. Ada yang pohonnya satu jenis, ada tadi? Mohon maaf, mulai sekarang rubah pola hidupmu. Karena biasanya kupu-kupu, kuliah pulang. Kurang banyak tantangan dalam kehidupan. Jadi biasanya tidak terlalu banyak masalah. Kenapa? Karena masalahnya sudah dipindahkan pada orang tua, pada teman, pada kakak, adik. Jadi kita tidak punya masalah karena kita sebenarnya bagian dari masalah gitu. Ada yang di hutan itu hutannya apa ya? Banyak pepohonan, warna macam-macam.
Ada? Nah, berarti variasi hidupmu sudah kompleks. Tadi yang pohonnya itu sejenis, saya sarankan kalau Anda berangkat pulangnya jalan lain. Biar dan semakin banyak main. Kalau pertama berangkat pakai sepeda motor, nanti hari kedua mungkin pakai kendaraan yang lain, biar banyak variasi, banyak pengalaman. Oke, Anda nggak punya masalah karena nggak berani menghadapi tantangan. Oke, nah terus jalan-jalan lagi ketemu kunci. Siapa yang kuncinya banyak? Siapa yang kuncinya satu? Oke. Siapa yang kuncinya terbuat dari emas? Siapa yang kuncinya terbuat dari besi? Siapa yang kuncinya kunci rumah? Siapa yang kuncinya kunci sepeda motor? Kunci apa? Kunci mobil, kunci. Oh, kunci harta karun. Atau yang penting jangan kunci Inggris ya. Susah nanti menerjemahkannya. Siapa yang kuncinya bersih? Siapa yang kuncinya kotor? Siapa yang kuncinya diambil? Diambil. Kenapa diambil? Untuk buka pintu. Oke. Tahukah teman-teman sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Itu adalah orang yang masuk ke hatimu. Orang spesial. Orang spesial yang masuk ke hatimu. Wah, itu terasa sekali. Jadi ada yang tadi kuncinya banyak. Nah, itu biasanya saat ini baru tahap koleksi. Ada yang kuncinya satu? Nah, sudah selesai seleksi. Siapa yang kuncinya emas? Berarti dia sangat istimewa bagimu. Siapa yang kuncinya kunci rumah? Nah, sudah relatif serius dibandingkan tadi kota apa tadi? Atau kunci sepeda motor, berarti dia kau ambil hanya untuk sana sini, ngantar sana ngantar sini. Tapi kalau harta karun berarti dia Anda ambil karena ada sesuatunya. Coba dia tidak ada sesuatunya, mesti kau buang itu. Kemudian kalau kunci itu kunci rumah, itu berarti sudah agak serius. Kenapa? Karena rumah dengan nambah sedikit tangga sudah serius itu. Tapi kalau kuncinya itu kunci sepeda motor, kunci mobil, berarti saat ini masih dia kau ambil hanya untuk ngalor gitu. Setelah itu nanti dibuang ya kata. Siapa yang kuncinya bersih? Nah, belum. Dugaan saya belum pernah terluka dalam bercinta. Siapa yang mengambil kunci itu? Siapa yang ngambil? Berarti serius Anda. Nah, serius. Seneng nggak dengan diri? Nah, Anak-anak semua ya seneng. Dosen-dosen aja kita seneng. bisa tertawa. Internet nggak ada. Di internet nggak ada. Tapi boleh Anda pakai. Oke. Siapa yang ketemu tembok besar? Nah, tembok. Kokoh. Nanti gini aja langsung gini ya. Terus temboknya menyeramkan, nakutkan gitu ya. Temboknya berlumut, temboknya rapuh, Oh iya. temboknya tinggi, temboknya baru. Oke. Apa yang kau lakukan dengan tembok itu? Siapa yang berhasil melewati tembok itu? Berhasil. Siapa yang belum berhasil melewati tembok itu? Siapa yang mencari pintu dari tembok itu? Siapa yang meloncati tembok itu? Siapa yang menggempur tembok itu? Siapa yang bersandar di tembok itu?
Oke, coba teman-teman jujur pada diri sendiri. Itulah sikapmu ketika kau menghadapi masalah. Oke, terasa benar nggak? Siapa yang merasa cocok? Kalian jelek kan cocok. Gampang, kalau kami itu gampang. Kami sudah keliling Indonesia. Kalau bagus-bagus mesti dianggap cocok. Oke, kita mulai. Kalau Anda menganggap tembok itu besar, tinggi besar, berarti saat ini Anda masih menghadapi masalah. Dan masalah itu tinggi besar. Kalau kokoh ya kokoh. Kalau tembok itu sudah lama berlumut dan sebagainya, berarti masalah itu sudah lama. Kadang-kadang mungkin warisan, kadang-kadang beban dari keluarga dan sebagainya. Benar? Kan yang ditepuk-tepuk temannya. Yang angkat tangan dia yang tepuk-tepuk temannya. Dan nanti sinkron tadi, melihat hutannya menakutkan. Nah, kalau tembok itu baru, berarti tantangan itu baru. Bisa jadi pas kemarin masuk perguruan tinggi, masalah itu muncul. Tembok itu. Nah, kemudian kalau Anda berusaha melewati tembok itu, berarti Anda ingin mengatasi masalah itu. Tadi beberapa saya lihat berhasil, beberapa belum berhasil. Ya kan? Harus diakui itu. Ada yang beberapa menyerah di balik tembok. Kenapa, Mas? Betul? Bangkit semuanya. Gempur, loncati tembok itu. Atau cari pintu. Atau cari pintu, ya. Coba serah. Benar? Oke. Jadi sikapmu itu terhadap tembok persis sikapmu ketika menghadapi masalah. Jangan lemes. Oke. Terus jalan-jalan lagi, entah kamu berhasil melewati tembok entah tidak, ketemu sungai. Nah, kalau ini sudah untuk 17 tahun ke atas. Siapa yang melihat sungainya jernih? Siapa yang melihat sungainya jernih? Angkat tangan. Siapa yang melihat sungainya arusnya kencang? Deras. Harus deras. Siapa yang melihat sungainya dalam atau ada dalam dangkal ya? Dalam. Siapa yang melihat sungainya dangkal? Jadi bisa kelihatan ya jernih, kelihatan dangkal gitu ya. Siapa yang melihat banyak ikannya di sungai itu? Oke. Apa yang kau lakukan dengan sungai itu? Siapa yang cuci muka? Siapa yang apa ya? Ini apa nih namanya? Kecek-kecek. Yang kecek-kecek, main-main air. Oke. Siapa yang mandi? Siapa yang menyelam? Siapa yang buang air? Di situ. Oke. Nggak usah dijelaskan ya? Nggak usah dijelaskan ya? Penasaran. Gimana ya maksudnya? Bayanganmu tentang sungai itu sesungguhnya bayanganmu tentang cinta dan intensitasnya. Jadi saya bersyukur mayoritas tadi melihat sungainya masih jernih. Jadi kaum Malaysia melihat cinta itu suci, cinta itu sakral. Untung aku banyak. Untung berangaku. Terus kalau Anda bisa melihat dasar sungai itu, berarti kamu masih melihat cinta itu indah, cinta itu menarik, cinta itu menyenangkan, apalagi ada ikan-ikannya. Terus seberapa intens dan seberapa dalam Anda menjalani percintaan, ya aktivitas Anda, nggak usah dijelaskan ya. Ya. Alhamdulillah masih banyak sekedar cuci kaki, cuci muka ya. Belum ada yang berani mandi gitu. Apalagi buang kotoran di situ. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jam berapa sudah sekarang? Kita
rumah sakit. Baik teman-teman sekalian, habis ini kita serahkan dulu kepada moderator, kita istirahat, nanti kita lanjut lagi nanti sampai menjelang 2. Monggo saya kembali.